Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yayan Sopyan di channel Lemkom TV. Di video kali ini saya akan membahas tentang voucher hotspot dan payment gateway. Nah, di video sebelumnya ini saya juga pernah membuat video yang sama tentang voucher hotspot dan payment gateway dengan menggunakan payment gateway dari Sendit. Nah, banyak yang bilang untuk proses verifikasi dan pendaftaran dari Sendit ini cukup ribet dan cukup membutuhkan waktu yang lama dibandingkan dengan payment gateway dari Tripay. Nah, di video kali ini saya akan membuat tutorial yang sama namun dengan menggunakan payment gateway dari Tripay. Oke, sebelum tutorial ini diimplementasikan ke Mikrotik, kita perlu menguji coba terlebih dahulu sistem ini apakah bisa berjalan atau tidak. Oke, di Tripay di sini kita bisa menguji coba terlebih dahulu script yang telah kita buat, di mana ada beberapa kode PHP yang dibutuhkan dalam membuat voucher hotspot dengan menggunakan payment gateway ini. Nah, di sini ada bayar.php. File ini itu digunakan untuk melakukan request pembayaran ke Tripay. Kemudian ada file callback.php, ini digunakan untuk menerima data yang diberikan oleh Tripay ke hosting kita. Lalu ada Adobe Connection, ini dibuat untuk menyimpan database dan koneksi VPN-nya. Oke. Kemudian di sini juga ketika ada request transaksi, ini dibuat datanya atau disimpannya ke database seperti ini contohnya. Kemudian apabila pelanggan telah membayar, maka statusnya ini akan berubah menjadi paid ya. Oke, saya akan coba demokan cara kerja dari sistem pembayaran dengan menggunakan payment gateway ini, dimana di sini kita harus membuat sebuah halaman untuk pemesanan paketnya. Misalnya di sini ada paket 12 jam. Pelanggan ini harus mengklik beli paket. Kemudian di sini akan dibuat secara otomatis kode vouchernya. Ini dibuat secara generate. Lalu ada kolom inputan berupa nama, email, dan nomor WhatsApp. Ini dibutuhkan untuk proses pembayaran dari Tripay sendiri. Kita coba isi. Kemudian nomor WhatsApp-nya. Kemudian di sini ada beberapa metode pembayaran. Oke, di sini kita bisa mengacu ke daftar channel dan biaya. Di sini kita bisa memasukkan beberapa channel pembayaran yang akan kita gunakan, di mana ada beberapa biaya yang berbeda-beda tentunya. Oke, di sini saya sudah memasukkan beberapa metode pembayaran seperti ini contohnya. Misalnya kita akan mencoba menggunakan BRI Virtual Account. Selanjutnya klik lanjutkan pembayaran, maka akan masuk ke halaman pembayaran seperti ini. Nah, jika berhasil, ini seharusnya ada data baru di sini. Seperti ini, informasi data pembayarannya dengan statusnya unpaid. Nah, apabila pelanggan ini sudah membayar, maka statusnya ini akan berubah menjadi paid dan kode voucher ini akan dibuat atau diinputkan ke Mikrotik kita. Jadi voucher ini langsung aktif dan langsung bisa digunakan. Selanjutnya di sini juga di halaman Tripay harus ada transaksi baru dari pembayaran yang telah tadi kita buat seperti ini. Nah, untuk mencobanya kita ubah status ini menjadi dibayar
kemudian ubah menjadi kirim callbacknya menjadi ya, lalu di sini kita ubah menjadi URL di mana callback.php ini disimpan. Seperti ini contohnya. Lalu klik simpan. Nah, di sini statusnya ini harus berhasil, dan apabila statusnya berhasil, maka di database sendiri ini statusnya ini berubah menjadi paid, dan kode vouchernya ini akan secara otomatis diinputkan ke Mikrotik seperti ini contohnya. Oke, selanjutnya di DB Connection ini kita perlu mengubah beberapa pengaturan yang perlu kita siapkan, di mana ada pengaturan database. Lalu di sini ada pengaturan untuk TreePy sendiri, karena di sini masih uji coba. Jadi link untuk endpointnya ini menggunakan API Sandbox, dan jika sudah diimplementasikan, ini kita ganti menjadi seperti ini endpointnya. Kemudian API key ini kita ambil dari di sini di Merchant ada detail. Nah, di sini ada IP key, kita simpan di sini. Kemudian ada private key juga kita ambil dari sini. Lalu ada merchant kode, ini juga di sini kita masukkan. Selanjutnya untuk DNS ini halaman login page-nya. Kita bisa mengeceknya di IP hotspot, kemudian di sini di server profil, di sini harus sama. Oke, kemudian ada user Mikrotik dan IP Mikrotik. Karena di sini saya menggunakan VPN, kita masukkan di sini IP Mikrotiknya, kemudian port Mikrotiknya juga kita masukkan di sini. Nah, kemudian di halaman login page, di halaman di sini di halaman paket, beli paket, ini kita harus mengubah tombol ini diarahkan ke, coba saya cek di halaman login page. Kebetulan di sini halaman login page-nya masih ada di hosting, jadi nanti kita pindahkan terlebih dahulu ke Mikrotik. Nah, di sini kita harus mengubah from action ini ke buat voucher. Jadi di sini ada file baru namanya buat voucher.php yang isinya itu halaman seperti ini, halaman untuk generat kode vouchernya. Oke, di halaman buat voucher ini kita harus mengganti from action ini ke bayar.php. Di sini ke halaman ini bayar.php. Oke, seperti itu cara pengujiannya. Jadi sebelum kita implementasikan ke Mikrotik, kita harus menguji terlebih dahulu dengan cara-cara tadi. Apabila sudah sesuai, kita bisa mengimplementasikannya ke Mikrotik. Oke, untuk video berikutnya saya akan membuat tutorial bagaimana cara mengimplementasikannya ke Mikrotik. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.